Ya baik, salam semuanya. Perkenalkan nama saya Hamzah Maulana, bisa dipanggil Hamzah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dalam project project internship virtual di IDX Partner sebagai data scientist yang berkolaborasi dengan Rakamin. Di sini saya memprediksi model untuk memprediksi kredit kredit risk seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya di sini saya merupakan data scientist dengan pengalaman kurang dari 1 tahun dan memiliki sertifikat di data science dan machine learning dari Purwadika Digital Lab School. Saya memiliki skill data collection, data cleaning, data preprocessing, dan data visualization menggunakan Python dengan library Pandas dan NumPy. Kemudian untuk visualisasi ada Matplotlib dan Seaborn. Kemudian saya juga bisa menggunakan Excel untuk kalian itu ada di basic formula, if condition, lookup value, dan pivot table. Kemudian saya juga biasa menggunakan Tableau dan Google Core Studio. Untuk database, saya biasa menggunakan MySQL, dan saya juga bisa melakukan statistical analytics untuk mendukung data-driven decision making. Seperti itu. Kemudian saya berdomisili di Jawa Barat, lebih tepatnya di Cirebon. Kemudian ada untuk LinkedIn saya ada Hamzah Mulyana. Di sini sertifikat yang pernah saya dapat yaitu ada Linear Model in Machine Learning yang diadakan oleh Komdigi pada Mei 2025, atau sertifikat Purwadika secara bootcamp secara keseluruhan di Oktober tahun 2024, dan machine learning khususnya pada Agustus 2024, dan data analisis pada Juli 2024. Saya juga menjelaskan mengenai DX Partner. Jadi DX Partner itu didirikan pada tahun 2022 oleh ex-banker dan manajemen konsultan yang memiliki pengalaman dalam credit cycle, proses dan proses manajemen, kemudian scoring development, dan performance management. Dengan pengalaman itu, telah melayani perusahaan-perusahaan di wilayah Asia dan Australia di berbagai industri, khususnya di jasa keuangan, telekomunikasi, dan manufaktur dan retail. Kemudian ada Expert juga menyediakan layanan konsultasi yang mengkhususkan dalam pemanfaatan data analytics and decision atau DAD, dikombinasikan dengan pendekatan terpadu dalam manajemen risiko dan pemasaran untuk membantu klien dalam mengoptimalkan profitabilitas portofolio dan proses bisnis. Kemudian dengan layanan konsultasi yang komprehensif dan solusi teknologi yang ditawarkan, edX Partner menjadi penyedia layanan one-stop solution bagi kebutuhan bisnis klien. Langsung saja masuk ke project portfolio. Project ini bertujuan untuk membangun model machine learning dalam memprediksi risiko kredit pada perusahaan multi-finance, dalam meningkatkan akurasi penilaian kelayakan peminjaman dan mengurangi potensi kredit macet. Kemudian untuk dataset yang digunakan ini mencakup riwayat pinjaman beserta atribut-atribut terkait profil nasabah, riwayat pembayaran, dan karakteristik pinjaman. Apa solusi yang diharapkan? Solusi yang diharapkan itu dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan pada pemberian pinjaman, sekaligus meminimalkan kerugian akibat gagal bayar. Dengan menghasilkan model prediktif yang akurat, serta insight bisnis yang relevan untuk mendukung strategi penyaluran kredit yang lebih efektif. Kemudian untuk melihat notebooknya, kalian bisa klik di pojok kiri bawah itu link code here, klik here, dan untuk nanti untuk project pengenalan ini ada di sebelah kanan project explanation video. Masuk ke data understanding. Di sini saya akan melihat berapa banyak data, berapa banyak kolom, dan data kondisi datanya. Terdapat data tipe data, missing value, atau duplicate data. Masuk ke data size. Jadi datanya itu terdiri dari 466.285 baris dan 74 kolom. Dengan kondisi seperti berikut. Dan untuk data types ada object, float, dan integer, di mana ada yang belum sesuai dengan tipe datanya. Nanti saya akan ubah. Kemudian ada missing value, lebih dari 10 kolom tidak memiliki nilai, atau 10 kolom itu tidak terdapat nilainya, jadi kosong. Dan untuk duplikat data dari 460.000 data ini tidak ada yang duplikat. Kemudian data preparation, apa aja? Ada handle duplikat, delete columns, change value column, fill, mengisi nilai yang kosong, dan menghapus nilai yang kosong. Pertama, karena tidak ada duplikat data, maka kita akan lewati step ini. Kemudian yang kedua, delete column. Di sini menghapus kolom yang tidak digunakan untuk analis dan prediksi.
seperti ID, member ID itu tidak digunakan. Kemudian yang lainnya juga seperti AMP title, last credit, pool itu tidak digunakan. Untuk kolom yang dihapus di sini ada sekitar 30 lebih, hampir 40 karena itu tidak digunakan dalam analisis. Untuk kolom-kolom yang dihapus juga mencakup kolom yang tidak memiliki nilai sama sekali atau yang tadi lebih dari 10 kolom itu. Kemudian change column value itu maksudnya karena loan status itu ada banyak unique value-nya, ada 7. Itu nanti saya akan mengubah menjadi 1 dan 0. 1 untuk diterima dan 0 untuk ditolak. Dan kriteria untuk diterima itu seperti qualified, current, dan in grace period. Di sini akan 3 value ini akan diubah menjadi 1 dan sisanya menjadi 0. Kemudian untuk verification status, untuk source verified itu akan saya ubah menjadi verified karena menurut saya itu satu hal yang sama. Dan untuk purpose ada house itu yang value-nya house itu akan diubah ke home improvement karena sama-sama untuk keperluan rumah. Untuk home ownership ada satu value any itu saya akan ubah menjadi other. Kemudian untuk nilai-nilai yang diisi dengan menggunakan metode kolom atau baris yang diisi dengan metode modus atau mode itu ada ini bisa dilihat. Kenapa menggunakan mode? Karena data ini tidak normal dan datanya itu mencakup tidak untuk bertipe data continuous, makanya saya menggunakan mode gitu. Dan yang terakhir untuk data preparation ada drop nah atau menghapus baris yang nilainya tidak ada itu karena tidak ada acuan untuk kolom tersebut diisi dan tidak bisa digunakan mode metode seperti yang Vilnan di atas itu. Kemudian masuk ke exploratory data analysis. Yang pertama ada target distribution, yang kedua numerical, dan yang ketiga categorical. Untuk target sendiri bisa dilihat untuk yang statusnya diterima ada 338.229 dan yang untuk ditolak ada 38.587. Hal ini menunjukkan bahwasannya untuk kelas yang nilainya 1 itu 90% dan untuk yang 0 itu 10%. Di sini menunjukkan imbalance data yang sangat signifikan dari 10 ke 90 seperti itu. Kemudian untuk numerical dapat dilihat bahwasannya data numerical di sini berdistribusi tidak normal. Ketika data berdistribusi tidak normal, maka digunakan statistika non parametrik untuk melakukan analisis statistiknya. Kemudian untuk kategorikal saya tidak akan menunjukkan chartnya. Jika ingin melihat chartnya dapat dilihat untuk notebooknya di melalui GitHub. Tapi di sini saya akan menjelaskan itu yang mendominasi dari setiap fiturnya atau kolomnya. Untuk term itu ada di 36 bulan itu sangat banyak ketimbang yang 64 bulan seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada grade itu kebanyakan di grade B. Kemudian untuk IMP length itu ada di 10 tahun plus 10 plus tahun. Untuk home ownership ada di mortgage dan verification status di verified untuk purpose di debt consolidation seperti itu. Kemudian masuk ke fitur engineering. Di sini ada fitur creation atau membuat fitur baru dari data yang telah ada. Kemudian detection outlier, column selector, fitur engineering itu sendiri, dan fitur selection. Masuk ke fitur creation. Apa itu fitur creation? Yang tadi saya jelaskan. Membuat fitur tambahan untuk analisis. Untuk kasus kali ini saya membuat bulan dan tanggal di kolom yang berbeda. Di sini ada 3 fitur yang saya akan buat seperti ini. Kemudian outlier detection, karena datanya terdapat outlier atau data berdistribusi tidak normal, maka ketika dimasukkan ke dalam pipeline, data tersebut otomatis masuk ke rentang 10 persentil sampai 90 persentil. Jika ada data yang di atas itu atau di bawah situ maka akan diubah ke 10 persentilnya atau 90 persentilnya. Begitu. Untuk kolom selektor, kenapa dibuat? Karena menurut saya ada kolom yang tidak perlu digunakan fitur engineering atau kolom itu bisa masuk langsung, tidak usah diapa-apakan lagi. Dan untuk fitur engineering itu saya menggunakan one hot encoding, ordinal encoding,
kemudian scaling dengan robust scaler, dan simple imputer. Untuk feature selection di sini saya menggunakan, jadi feature selection gunanya di sini itu untuk memilih fitur-fitur apa saja yang dapat berpengaruh terhadap clone status tersebut dengan menggunakan algoritma random forest dan memanfaatkan fitur importance pada random forest itu. Kemudian setelah didapatkan 15 fitur seperti di bawah ini. Bisa dilihat. Kemudian data modeling. Di sini saya menggunakan dua metode, pertama yang linear dan kedua yang ensemble. Di sini kenapa saya menggunakan logistik, decision tree, random forest, dan adables? Karena datanya imbalance, jadi saya menggunakan model-model yang mendukung pemrosesan data dengan imbalance class. Jadi untuk logistic regression itu menggunakan class weight dengan metode balance. Sama juga untuk decision tree, random forest, dan adables classifier. Di sini yang pertama akan dilakukan cross validation, performa model terhadap data train dan data test itu bagaimana. Kemudian setelah tahu, gunakan hyperparameter tuning. Kemudian di sini hasilnya before tuning atau menggunakan cross validation. Untuk logistic regression ada di train dan di test itu sudah sama-sama 98%, dan untuk decision tree random forest ada bus itu ada di 99%. Ini menunjukkan bahwasanya model sama atau tidak terjadinya overfitting atau underfitting karena di train dan di test itu sama. Kemudian saya melakukan hyperparameter tuning menggunakan logistic regression, hasilnya 90%, dan decision tree random forest ada bos itu 99%. Karena sini hasilnya sama, saya akan menggunakan yang after tuning atau dengan hyperparameter tuning. Untuk algoritmanya ada logistic regression dan decision tree. Jadi saya akan menggunakan dua algoritma itu. Untuk evaluasi, karena tadi precisionnya itu 90% untuk logistic regression, saya menggunakan learning curve. Dapat dilihat bahwasannya learning curve antara data training dan data testing itu hampir sama. Maksudnya hampir sama, dapat dilihat bahwasannya line chartnya itu tidak beda jauh. Mungkin ada di awal dengan number sampelnya sedikit, itu akan kurang, hasilnya kurang maksimal, tapi ketika ditambahkan hasilnya itu mendekati sama. Ini berdasarkan nilai dari precisionnya, karena di sini saya akan meminimalisir terjadinya false error type 1 error, atau meminimalkan model memprediksi ternyata model memprediksi orang tersebut dapat bayar tapi kenyataannya tidak bayar. Nah, saya akan meminimalisir kejadian tersebut. Kemudian untuk decision tree tidak seperti logistic regression, jaraknya sangat jauh antara training dan validasi dan testing. Ketika di training hasilnya tinggi, tapi ketika di testing itu hasilnya rendah. Ini menunjukkan indikasi yang underfitting atau overfitting seperti itu. Kemudian untuk conclusion, logistic regression dengan precision 90% dapat memprediksi bahwa orang yang diprediksi layak mendapat pinjaman benar atau true positif. Ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam meminimalkan type 1 error hingga 5%, kemudian dengan threshold 0,16, sehingga hanya prediksi dengan probabilitas tinggi yang diklasifikasikan sebagai layak. Kemudian decision tree juga sama, tapi bedanya 98% dengan meminimalkan type 1 error sehingga 2%, dengan threshold 0,05. Ini juga sangat ketat untuk mengklasifikasikan sebagai layak. Akan tetapi model ini mempunyai kekurangan, yaitu karena data yang dilatih imbalance sampai dengan 90% banding 10%, maka ketika ada data baru, maka model ini harus di-fitting ulang, karena ketika tidak di-fitting ulang, maka hasilnya akan bias atau bahkan underfitting atau overfitting seperti itu. Jadi untuk model ini, ketika ada data baru, maka harus di-fitting ulang. Dan seperti itu. Dan terima kasih karena telah mendengarkan. Saya meminta maaf bila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Salam semuanya.